Kita ke tema inti deklarasi budaya. Kita ada tema diskusi budaya yang sangat penting karena mengingat adanya gerakan sadar budaya ini pun karena dimulai dari diskusi-diskusi kecil sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa akhirnya sampai terdengar di penjuru Nusantara. Alhamdulillah direspon sangat baik oleh keluarga besar Jayakarta, keluarga besar kesultanan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Oke, perkenalkan saya para abang po, cangcingnya babe, para tuan, para raja dan rani untuk membuka diskusi penting ini dan memanggil para pembicara-pembicara kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, insya Allah. Mohon yang saya panggil ke atas panggung untuk bisa berkenan naik untuk berdiskusi bersama mengenai diskusi budaya, gerakan sadar budaya yang diharapkan menjadi momentum memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya sebagai dasar pembangunan karakter bangsa. Melalui sinergi berbagai pihak diharapkan gerakan ini dapat berkembang menjadi aksi nyata dalam menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam perubahan zaman. Mohon untuk naik ke atas panggung bagi yang namanya saya panggil untuk bisa diskusi bersama di sini. Kepada Yang Mulia Maharaja Butai Mula Warman, Raden Dian Sanjaya Salaka Negara, mohon naik ke atas panggung untuk menjadi bagian daripada diskusi kita. Kemudian ini bagian daripada kebanggaan Betawi juga, yang mana nih yang katanya Betawi gak punya raja, ini sejarah yang mungkin teman-teman Betawi nggak tahu. Hari ini kita kudu tahu sejarah. Ada era globalisasi, ada era Betawi, ada era kerajaan. Ini Betawi punya kerajaan. Nah, ini salah satu trah keturunan daripada Pangeran Jayakarta. Untuk Raden Abiyal Munawir Al-Madani Mertakusuma, mohon naik ke atas panggung sebagai bagian daripada diskusi penting kita. Kemudian kepada Dr. Andes Irfal Guci, Sanggar Hang Art, ya, ada orangnya? Kepada Dr. Andes Irfal Guci, ada? Oh, nggak ada ya? Oke. Kemudian ini ada Abang Betawi kebanggaan saya juga dari Dewan Adat Bamus Betawi yang membantu arus diskusi kita juga di tengah-tengah ini. Ya. Kepada Bang Eki Pitung atau Rifki Pitung, mohon naik ke atas panggung, abangku. Untuk Habib Alwi dari Salatin Ashraf Azharo bisa naik ke atas panggung untuk membantu diskusi kita di sini. Oke. Ya, untuk moderator Mas Jo silakan naik ke atas panggung. Ya, sebelum diskusi dimulai bisa beri tepuk tangan dan semangat buat para tuan-tuan yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam hormat pada Yang Mulia, para pemangku adat, teman-teman pegiat budaya. Ini adalah diskusi santai, ibaratnya kita ngopi budaya. Kalau bahasa di NU ini ngaji budaya nih. Kita tetap mencari ilmu dalam konteks kebudayaan.
Yang hadir hari ini adalah bagian dari literasi sejarah dan budaya Nusantara yang harus kita jaga ke depannya. Dan kita akan minta sudut pandang mereka tentang keberadaan lembaga budaya maupun komunitas budaya sebagai satu penggerak budaya Nusantara. Nanti setiap tokoh-tokoh yang mulai hadir di sini akan memberikan paparan dan kita akan nanti lempar ke floor maupun kita diskusi ringan apa yang harus kita lakukan dari diskusi ini untuk menuju Jakarta menjadi kota global 2027. Jadi outputnya adalah kita mengangkat kekuatan kearifan lokal Jakarta sebagai kota global 2027. Nah, mungkin pertama kita akan mendengarkan sekelumit atau sejarah seputar Jayakarta akan disampaikan oleh Pangeran Abi, mewakili Lembaga Pemuka Adat Jakarta. Pada Pangeran Abi silakan, kita kasih waktu coba 5 menit atau kepanjangan, nanti kita buka floor aja 5 menit ya. Maaf dibatasin agak galak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bersama keluarga besar para Sultan Wakil Raja Sultan Nusantara. Beliau ini adalah memang keluarga besar kita juga di Jayakarta. Hari ini alhamdulillah Allah berikan kecerahan, walaupun tadi dari kemarin sudah mendung, tapi kita menanti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini menyatukan keluarga bersama keluarga Nusantara. Allah berikan kelancaran acara hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kita selalu mendapat syafaat di dunia maupun akhirat. Oke, sedikit saya mau menyampaikan tentang sejarah Jakarta. Banyak masyarakat Jakarta ataupun Betawi itu yang belum tahu tentang sejarah. Nah, di Jakarta ini kita alhamdulillah sebagai pewaris ditinggalkan ada beberapa manuskrip yang tercatat oleh para leluhur kita turun-temurun dari tahun 1400 sampai 1910 terakhir, dan dicatatkan terakhir di kertas pertama dua di tahun 1910. Nah, di sini catatan ini mencatatkan tentang mulai dari cikal bakal Sunda Kelapa sampai berdirinya Jayakarta pertama sampai pemimpin Jakarta ke-8. Nah, termasuk juga itu mulai pemimpin-pemimpin Pangeran Adiningrat, mulai dari Pangeran Jayakarta, kemudian Pangeran Adiningrat Jayakarta, dan juga para Gusti Khalifah yang mencatat tentang administrasi di Jayakarta, dan terakhir adalah Pangeran Jayakarta. Dan kemudian diteruskan sampai setelah kepangeranan Ratu Jayakarta sudah selesai, mati karena pada saat itu sudah merencanakan tentang pendirian pembentukan negara Republik Indonesia. Ini juga salah satu dari keturunan Jayakarta pun juga ikut dalam andil sama-sama mendirikan negara Republik Indonesia, dan tercatat di dalam manuskrip itu tahun 1899 itu ada catatan penting tentang berdirinya disiapkannya Indonesia Merdeka dan bendera merah putih. Ya, itu semua tercatat dalam manuskrip. Nah, sampai kemudian diteruskan sampai masanya Pituan Pitulung, kemudian sudah Pitulung selesai diganti dengan Ki Dalang, dan terakhir sampai pahlawan nasional yaitu Muhammad Gusti Tamrin. Ya, jadi bercerita tentang Jayakarta ini kita harus tahu tentang cikal bakalnya atau asal usulnya. Karena bicara adat itu ada penghulu adatnya, bicara agama ada penghulu agamanya, bicara sejarah ada pelaku sejarahnya, dan kemudian juga
bicara negeri ada pelaku negerinya. Nah, alhamdulillah ini di hadapan kita ini, di sebelah saya, sebelah kanan saya, kiri saya, dan di depan saya ini dari berbagai macam wilayah. Ini adalah para pewaris-pewaris penghulu negeri. Jadi bangsa Indonesia itu ada terdiri dari bangsa-bangsa Nusantara. Negeri Indonesia itu terdiri dari negeri-negeri wilayah Nusantara. Jadi ini harus benar-benar kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia ada karena kami ada. Kami ada, Indonesia ada. Jadi harus dimengerti tentang itu dulu. Jadi bukan, mohon maaf, yang sekedar cuma hanya bercerita yang dasarnya buktinya belum kuat, ya silakan aja, kita juga tidak mengintervensi, tapi ya paling kita juga hanya bisa bersama-sama keluarga besar kita. Itu adalah suatu polemik yang tidak kita anggap suatu masalah besar. Jadi masalah besar kita ini adalah sekarang yang dipesankan atau diamankan oleh para leluhur adalah kami sama-sama ingin meneruskan niat dari para leluhur kami adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang diwariskan oleh para leluhur kami. Ya mudah-mudahan di tahun ke depan ini kita sudah mulai bergerak di dalam gerakan kita sama-sama di dalam satu keluarga besar Nusantara untuk bisa bersama negara berkontribusi dan bekerja sama untuk bisa sama-sama mengatur tentang kepemerintahan negara ini untuk bisa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila 5 sila, dan ini adalah peninggalan warisan daripada leluhur kami. Mungkin sementara dari saya itu, karena kalau panjang cerita tentang Jayakarta pasti nggak sampai seharian. Terima kasih. Ya, kita plus dulu buat Pangeran Nabi. Di sini teman-teman dan yang mulia tamu undangan semua, kita tidak masuk ke konsep polemik terah atau juriat kesultanan. Tetapi di sini yang kita kedepankan adalah memperkuat kolaborasi budaya Nusantara sebagai identitas negara Republik Kesatuan Indonesia. Jadi sudut perbedaannya kita pinggirin dulu. Kita cari samanya adalah mengangkat identitas negara Republik Indonesia. Jadi kita tidak masuk ke politik terah baik kesultanan maupun karena nanti jadi lain. Karena kita di sini jadi bersatunya adalah kolaborasi lembaga budaya, lembaga adat dan komunitas budaya sebagai penggerak budaya Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya saya mau minta pandangan kepada Yang Mulia Maharaja Kutai Mulwarman terhadap, karena Jayakarta tidak berangkat sendiri, dia pasti akan kolaborasi dengan wilayah lain atau kerajaan sultan lain, dan di sini sejarah juga semesta juga mendukung gitu. Jadi saat ini pun sudah terjadi kolaborasi budaya, dan fenomena yang terjadi sekarang menurut kacamata Maharaja Kutai Mulwarman, kolaborasi apa yang efektif untuk kita sama-sama cari samanya, bukan cari bedanya. Yang Mulia, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Monggo kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kita lahir untuk menciptakan suatu perdamaian. Apapun yang kita bicarakan hari ini adalah kita berbicara adab, peradaban, dan kita berbicara tentang budaya adalah kebudayaan, budi dan pakarti kita. Lahirnya Sunda Kelapa itu tidak lepas dari keberadaan Kerajaan Salaka Negara yang didirikan di Pandeglang, Banten. Sejak itu Raja Salaka Negara ke-8 itu memiliki anak 4 orang. Yang pertama bernama, yang kemudian menjadi Raja Salaka Negara ke-9. Yang kedua bernama Pangeran Wangsakarta, menjadi Raja Kutai pertama. Yang ketiga adalah Putri Minawati Iswari Tunggal Pertiwi yang menjadi ratu atau maharani daripada Guru Dharma Pursa, mendirikan kerajaan Tarumanegara, yaitu di antara Kerawang dan Bekasi. Nama negerinya atau kotanya Singgapura, yang itulah yang merupakan ibu kota
pertama negara di tanah Jawa. Yang keempat adalah Putri Indari, Putri Indrami yang diperistri oleh Sentanu yang mendirikan kerajaan Indraprahasta di Cirebon. Jadi dari sinilah kita belajar sejarah bahwa Sunda Kelapa ini dibangun oleh Tarumanegara sebagai pangkalan perdagangan, dan sebelumnya Sunda Kelapa juga sudah merupakan pelabuhan perdagangan transit antara jalur dunia untuk menjadi pusat perdagangan di Austronesia. Setelah perdagangan, yaitu sebuah pelabuhan di Singkil atau di Mandeling Natal, yaitu pelabuhan di Barus di Sumatera. Nah, dari situlah lahir sebuah bandar besar, yaitu Bandar Sunda Kelapa, yang kemudian berkembang sehingga menjadi Jayakarta. Nah, inilah yang harus kita pahami sejarah ini. Jadi jangan kita merasa lebih hebat, lebih penting. Seperti saya adalah nenek moyang saya lahir di tanah Jawa di Sunda Kelapa, di ujung Pandeglang, Banten lahirnya, dan pernah tinggal di Sunda Kelapa, dan kemudian menjadi Raja Kutai pertama. Namanya Pangeran Wangsakerta, yang lebih dikenal Maharaja Sri Aswawarman, adalah menantu daripada Gudungga. Ini adalah luar biasa. Kenapa saya kesini merasa seperti keluarga saya? Karena disinilah keluarga kami memulai sebuah negara. Jadi kerajaan yang berbentuk negara itu adalah Kutai. Kemudian Tarumanegara, kemudian Sriwijaya di Sumatera, kemudian di tanah Jawa yang disebut dengan kerajaan di Bagelen Watukuro itu, kemudian membangun kerajaan terakhir disebut Majapahit yang berdiri dari Kediri atau Doho yang perang dengan kerajaan di Jawa Timurnya, kemudian membangun sebuah kerajaan baru yang namanya Singasari yang menurunkan Majapahit. Setelah Majapahit tidak ada kerajaan yang berbentuk negara besar. Kemudian muncul kerajaan Islam. Ya. Karena Jambi pun adalah kerajaan Melayu tua yang mewarisi Sriwijaya. Dan Jambi adalah kerajaan yang besar yang mewarisi Sriwijaya. Silakan berdiri Yang Mulia Sultan Jambi. Tepuk tangan untuk Sultan Jambi. Jadi kita keluarga, kita dengan Sultan Jambi juga kami berkeluarga. Di sini juga hadir menteri besar atau karena belum ada raja dari Pagaruyung. Silakan Datuk berdiri dari Pagaruyung. Ini Datuk dari Pagaruyung, ya. Silakan berdiri Raja Dolok dari Sulawesi Tenggara. Beliau adalah raja. Tepuk tangan untuk beliau. Dan di belakang ada calon daripada Raja Perupuh Minak Senoyo dari Madura. Silakan. Dan para keluarga daripada Palembang silakan berdiri, yang berasa dirinya orang Palembang. Tepuk tangan untuk Palembang. Yang dari Jawa Tengah silakan berdiri, yang berasa dari Jawa Tengah. Yang Jawa Timur, Romo Eros. Ini adalah keluarga raja-raja, ini keturunan dari Betoro Katung. Ya. Dari Banten Baduy, silakan berdiri. Tepuk tangan untuk Baduy. Dari Jawa Tengah, Bunda Intan Sekar, silakan berdiri. Iya, semangat. Di sini hadir adik kami dari Sulawesi Selatan dan kemudian dari Pajajaran, yang kemudian ada juga penguasa wilayah Betawi di Pitung. Ya, Bang Pitung kita juga, Bang Eki juga hadir. Ini adalah daripada Banmus. Jadi jangan rebut-rebutan menjadi seorang pemimpin. Di sini ada terah, ada darah, ada adab, ada peradaban. Kami hadir di sini menghargai Adinda Abi sebagai Pangeran Ratu Jayakarta ke-9 yang juga membangun lembaga adat Jayakarta, dan saya juga bangga di samping saya ada Banmus Betawi. Kurang apa di Jakarta ini? Walaupun nanti juga
tempat saya menjadi ibu kota negara, Jakarta tidak akan sepi. Jakarta tidak akan dilupakan. Bahkan Jakarta akan menjadi kota metropolit yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Jakarta. Dan kepada para pejabat daerah, kami mengucapkan bahwa acara ini adalah acara kita bersama, acara rembuk, agar kita mengetahui siapa diri kita sesungguhnya. Siapa itu Raja Kutai? Siapa itu Sultan Jambi? Siapa itu dari Terah Pajajaran yang meninggalkan